Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurmala, saya dari kelas 11 MIPA 1. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai nafza. Selamat menyaksikan. Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza ini merupakan zat yang dapat mengakibatkan kecanduan, baik secara alami ataupun sintesis, yang sangat berpengaruh kepada kondisi psikologi dan kejiwaan seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan. Nafza ini dibagi menjadi 3 jenis, ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan organisme lain, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan secara terus-menerus dan tanpa pengawasan medis. Narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan. Ketergantungannya sangat tinggi, contohnya itu kokain, heroin, dan ganja. Golongan kedua banyak digunakan dalam bidang medis. Ketergantungannya juga tinggi, contohnya itu morfin dan petidin. Sedangkan golongan ketiga banyak digunakan untuk obat atau terapi. Ketergantungannya rendah, contohnya kodein. Kedua, ada psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat atau obat, baik secara alami ataupun sintesis, yang tidak termasuk narkoba dan memiliki khasiat psikoaktif, yaitu yang mempengaruhi pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Contohnya, pada orang yang menggunakan obat jenis psikotropika ini akan lebih mudah marah, banyak berhalusinasi, banyak ilusi, cara berpikirnya terganggu, serta perubahan perasaan yang tiba-tiba. Terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, banyak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ketergantungannya cukup kuat, contohnya itu ekstasi. Golongan kedua, banyak digunakan untuk pengobatan atau terapi. Ketergantungannya juga cukup kuat, contohnya itu amfetamin. Golongan ketiga, banyak digunakan untuk obat dan terapi. Sindrom ketergantungannya itu menengah, contohnya itu fenobarbital. Dan golongan yang terakhir, keempat, banyak digunakan dalam dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan juga. Ketergantungannya rendah, contohnya itu diazepam dan nitrazepam. Nafza jenis ketiga yaitu zat adiktif, merupakan zat yang berpengaruh secara psikoaktif mempengaruhi susunan saraf pusat di luar zat narkotika dan psikotropika yang meliputi dua macam, yaitu alkohol dan inhalasi. Alkohol merupakan zat yang mengandung etanil etil dan mampu menekan susunan saraf pusat. Terdapat 3 jenis alkohol. Yang pertama, golongan A yang memiliki kadar etanol 1-5%, yang kedua golongan B memiliki kadar etanolnya 5-20%, dan yang ketiga golongan C yang memiliki kadar etanolnya 20-45%. Yang kedua ada inhalasi, merupakan zat berwujud gas atau solvent, yaitu zat pelarut dan mudah menguap. Zat ini bisa menyebabkan adiksi atau kecanduan kepada penggunanya. Contohnya itu rokok, bensin, lem, dan lain sebagainya. Ada beberapa efek atau dampak dari penyalahgunaan nafza. Yang pertama, terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak yang mengakibatkan gangguan mental dan perilaku penderita. Yang kedua, terganggunya fungsi kognitif, yaitu fungsi pikiran, fungsi efektif, perasaan dan emosional, fungsi psikomotor, yaitu perilaku dan aspek sosial. Yang ketiga, kerusakan organ dalam tubuh, misalnya ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang keempat, terakhir yaitu kematian. Hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya, sekitar 1.800 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, yaitu 70% diantaranya adalah masyarakat dalam usia yang produktif, yakni 16 sampai 65 tahun.
Ada dua upaya pengobatan yang bisa dilakukan bagi pengguna nafsa. Yang pertama ada rehabilitasi dan yang kedua ada terapi. Rehabilitasi ini merupakan cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Misalnya dengan cara pemulihan, seperti konseling, terapi kelompok, dan bimbingan spiritual atau keagamaan. Dalam kegiatan konseling, pecandu narkoba diharapkan untuk dapat mengenali masalah atau tindakan apa yang memicu pemakaian narkoba. Yang kedua, secara terapi, bisa dengan menemui ahli kesehatan profesional untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Terapi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif, kedua ada terapi mengenali pikiran negatif dan memberi cara untuk memerangi perasaan negatif tersebut. Yang ketiga, terapi dengan obat-obatan tertentu. Yang keempat, terapi dengan individu, kelompok, dan keluarga. Dan yang terakhir, terapi dengan 12 langkah atau 12 step facilitation. Di Indonesia, hukum bagi pecandu dan pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.